Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan tentang Google Form. Yang lalu pernah kita bahas tentang membuat Google Form, membuat soal, ya, atau membuat quiz. Nah, sekarang bagaimana setelah kita membuat quiz, kemudian bagaimana setelah direspon oleh para responden, mungkin siswa atau yang lainnya. Nah, andai kata saya memberikan suatu katakanlah quiz atau pertanyaan-pertanyaan tentang fakta integritas yang sudah direspon oleh siswa. Nah, kita lihat setelah kita buka ya Google Form-nya, kita lihat ada merespon sebanyak 670. Nah, bagaimana kita menindaklanjutinya? Kita lihat sekarang pertanyaan dan respon ini kita klik untuk mendownload daripada hasilnya ya. Kemudian kita lihat ada titik 3 di sini, kita klik, di sini ada pilihan download, cetak, hapus. Kita download. Nah, di pojok kiri ini kita lihat ada hasil downloadannya. Kita klik ya. Nah, ini kemudian kita buka hasil downloadannya. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, kita rapikan, kita double klik ini supaya lebih rapi. Nah, ini. Nah, kemudian bagaimana kita merapikannya? Kalau kita lihat di sini kelas masih berurutan. Nah, bagaimana kita membuat atau merapikan dari kelas yang mungkin kelas kecil sampai kelas besar, kembali kelas besar kecil. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan data. Kita blok ya. Kita blok dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kita urutkan, kita klik data ya. Di sini ada pilihan home, insert, dan kita klik data. Di sini ada sort. Di data ini ada sort. Kita klik, kita pilih mengurutkan berdasarkan apa? Kelas. Nah, kelas yang kita pilih dari kecil ke besar atau besar kecil. Kalau kecil ke besar berarti small to large, kalau besar kecil large to small. Kita kecil ke besar. Oke. Nah, kita lihat ternyata kelas sudah berurutan dari 71 sampai kelas yang tertinggi yaitu kelas 96. Ya. Nah, selanjutnya kita akan, kalau kita lihat dari kelas sudah urut, tapi kita lihat namanya belum urut. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satu cara adalah kita memilih kelas ini, yang mana kita mau urutkan. Kelas 71 dulu, untuk membedakan mungkin kita blok saja untuk membedakan dengan kelas yang lain. 71 kita kasih warna, misalkan kita kasih warna biru muda. Nah, ini sampai 71, nah kita blok dan kita mau urutkan. Kelas 71 saja. Ya, sampai sini. Kemudian baru kita kembali ke data tadi, kita urutkan. Berdasarkan apa? Tentunya nama ya. Dari nama lengkap A sampai Z. Dari kecil ke besar. Oke. Nah, ini udah kita dapatkan kelas-kelas daripada yang kelas 71 ini sudah urut ya. Nah, bagaimana 72? Ya sama saja dengan tadi, cuma kita kasih warna aja juga supaya bedakan. Tidak bercampur dengan kelas yang lain. 72 semua kita kasih warna yang lain, misalnya kita kasih warna ya pink ya. Nah, kemudian baru kita blok lagi sebagai patokan. Kalau tadi kita lihat patokannya adalah nama lengkap yang atas, yang kalau di sini kita lihat atasnya adalah yang ini. Nah, jadi dari sinilah kita blok ya. Kita blok sampai kelas 72 saja. Seperti tadi kita lihat data ya. Kita sort yang mana? Yaitu dari atas ini, yaitu nama dari yang paling bawah ini. Kita klik A sampai Z karena kecil ke besar. Oke. Nah, kita lihat 72. Dari kecil, dari Ahmad Amelia seterusnya sampai Zaskia ya. Oke, saya kira untuk mengurutkan data yang sudah ada bisa nanti 73, 74 dan seterusnya sama seperti itu langkah-langkahnya. Ya. Baik. Nah, ini kalau kita menemukan hasil downloadannya sudah terpilah-pilah kolom-kolomnya. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak? Nah, saya menemukan hal seperti itu. Kita coba buka. Saya pernah mendapatkan ya. Dapatkan, kita cari. Di sini ada. Nah, menemukan seperti ini. Ya. Bentuknya acak-acakan. Ya, artinya dia tidak terpilah-pilah menjadi kolom-kolom. Nah, ini kalau kita klik double klik dia akan hilang, tinggal kolomnya kembali hanya satu kolom.
jadi satu. Di sini dipisahkan oleh koma-koma dan seterusnya. Nah, untuk itu bagaimana kita buat supaya dia terpilah-pilah menjadi bagian kolom masing-masing. Baik, sebelumnya ini saya coba ya, ini saya copy dulu buat memisahkan karena untuk belajar. Kita move or copy, ketik copy, kita pilih. Nah, ini dapat kopiannya. Ini yang akan saya rubah-rubah. Ya, teman-teman kita lihat sekarang untuk membuat kolom masing-masing, kita ambil saja dari kolom A, kita blok. Dari A-nya langsung. Jadi dari A, semua diblok sampai bawah. Ya, dengan cara mengklik seperti tadi. Ya, setelah itu kita ke data. Di data di sini ada pilihan-pilihan, from axis dan seterusnya. Nah, kita ambil text to column. Nah, di sini ada pilihan delimit fixed width ya, kita ambil delimit ini. Klik. Nah, setelah itu kita lanjutkan next. Nah, kita lihat ternyata ini kolomnya dengan kita buat ini tadi masih berantakan sebenarnya seperti ini. Kita akan bisa memilih-milih ini. Teman-teman ya. Kita pilih yang karena ini masalahnya di koma ya. Kita ambil yang koma. Nah, untuk memilah ini ya. Andai kata kita pilih space ini nanti campur masing-masing misah seperti ini ya, tergantung ketika kita ingin pilih aja seperti apa. Nah, kita ambil adalah koma untuk memilangkan karena di sini ada koma. Nah, kita lihat di previewnya ini udah terpilah-pilah cap waktu, total score ya, udah ada kolom-kolomnya. Lalu kita next. Itu sudah kebentuk, kita finish. Nah, ini udah mulai kita dapatkan udah terpilah-pilah ya. Nah, kita lihat sekarang karena kita ingin mendapatkan nilai ini diurutkan ya, kita coba pilah dari dengan cara apa? Menghilangkan yang nggak perlu ya. Karena kita nggak perlu jawaban dan sebagainya, kita buang saja yang nggak perlu. Yang nggak perlu di sini nama sudah perlu pasti di sini. Nah, ini nggak perlu nih nama siswa ini karena nama sudah ada di sini, kita buang aja dengan cara apa? Kita klik, kita sort ini ya, klik kanan, delete. Karena hilangan kolom yang kita klik, enter kolom, hilang ya. Selanjutnya ini juga dari kolom E, kita lihat kayaknya nggak perlu, kita buang, kita blok sampai ujung. Kemudian kita klik kanan seperti tadi, delete kolom. Nah, selesai. Jadi yang kita perlukan aja di sini ada total score, nama dan kelas ya. Nah, kita lihat sekarang, kita coba mengurutkan kelasnya seperti tadi ya. Kita blok ya. Kita urutkan kelasnya berdasarkan kita ambil data tadi ya. Kelas yang kita urutkan dari kecil ke besar. Ini ya, urutlah 71 sampai 76 sampai 77 ya. Tapi nama juga belum benar. Nah, karena belum benar seperti tadi kita blok lagi. 71 ya, seperti tadi. 1 udah 1 aja. Kita pilih data tapi dengan nama ya, karena nama yang kita urutkan. Oke, sudah sampai sini nama ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari kebetulan dalam kuis ini nilainya adalah apa, soal ada 40, ini skornya ya. Tapi belum ada nilainya, baru skor. Kita belum tahu nih 29 itu nilainya berapa sih. Nah, kita buatlah nanti tambahan. Kita ingin sebelumnya memilah-milah dulu. Karena di sini ada 29, ada nilai dapatnya, kemudian ada pembaginya, ada 40 jumlah soalnya. Ini kita akan pilih dulu ya. Kita seperti tadi kita blok lagi B, blok, kemudian kita buat text to kolom ya. Kita pilih make, kemudian lanjut. Nah, kita akan memilih ini, kita buat space ya. Buat space, ini udah kepilih di space, kita lihat udah misah-misah ini. Tadi kan jadi satu ya. Ini kita pilih next, sudah.
Kita lanjut, finish. Nah, ini ketika kita membacakan, kita lihat ternyata dia akan meniban data di sebelahnya. Nah, ini jangan sampai nanti akan nama di sebelahnya ini dua data akan hilang di dua kolom. Nah, oleh karena itu kita sebelumnya kita tambahkan dulu kolom ini, kita tambahkan dulu baru supaya dia ada kolom kosong untuk mengisi. Kita masukkan insert kolom 2. Nah, ini ada dua kolom yang buat mengisi kolom-kolom ini ya. Kita kembali ke total score ini ya. Kemudian ke datanya kita lihat text to column lagi. Jadi mat kembali. Next. Ya, ini udah seperti yang tadi karena udah kepilah ini. Previewnya kita lihat next. Oke, finish. Oke, sampai sini sudah terpilah-pilah. Ini nggak perlu, nanti ini kita boleh buang nih. Total score nih kita ganti score. Score yang ini nggak perlu, kolom ini kita ganti saja dengan nilai misalnya. Ya. Kemudian yang 40 ini nggak perlu, misalkan kita buang juga boleh. Ya. Kolom, silahkan. Oke, kita nilai ini. Nah, sekarang kita lihat untuk menghitung nilai gimana. Kita ganti dengan rumus, yaitu misalkan sama dengan, kan kita tahu 29 tadi 29 bagi 40 kali 100 karena kita ingin nilai maksimal 100. Jadi sama dengan kurung kolom B-nya ini ya, kita kalikan aja. Kita kalikan 100 kurung tutup bagi 40 karena skornya tadi jumlah totalnya 40. Kita enter. Nah, inilah nilainya. Nah, selanjutnya udah kita blok aja, kita copy langsung ke bawah. Oke. Nah, inilah nilai yang kita sudah dapatkan ya dari siswa yang tadi dengan menghitung nilai dari ada skor yang didapat. Oke, saya kira cukup dulu ya untuk membuat nilai ataupun mengurutkan dari data-data di Google Form. Saya kira cukup. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.